sampai niat kita itu kuliah ke luar negeri itu hanya untuk ya like show off atau untuk merely traveling gitu ya. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami Kru Semangat dalam program Ngobrol Bareng Kru episode kedua part 2. Oke, masih bersama Bang Imam di sini. Iya. Hai Bang. Hai. Ya, semoga masih semangat ya Iya. melanjutkan bincang-bincangnya tadi. Harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Oke, nah tadi kita sudah berbicara mengenai conference, juga motivasi belajar, dan juga sedikit kita menyinggung tentang beasiswa. Nah, sekarang kita akan lebih memfokuskan pembicaraan ini ke beasiswanya. Oke. Nah, jadi menurut Abang nih, untuk teman-teman di luar sana, untuk teman-teman di rumah, apa sih yang perlu dipersiapkan apabila kita ingin menerima atau melanjutkan studi melalui jalur beasiswa? Oke. Ya, setiap orang itu pasti punya motivasinya masing-masing ya. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, termasuk ketika ingin melanjutkan pendidikan S2 atau S3 ke luar negeri, pasti dia sudah punya niat, sudah punya tujuan, sudah punya motivasinya sendiri. Yang pertama yang pengen saya tekankan itu adalah kita harus punya niat dulu, luruskan niat dulu. Kita ke luar negeri itu ngapain sih? Nah, gitu kan. Kalau cuma untuk melanjutkan S2 itu seharusnya kan di dalam negeri juga bisa. Iya. Gitu ya. Karena dalam negeri di Indonesia, di negara kita juga kita punya universitas yang kualitasnya cukup sangat baik ya untuk program S2 S3-nya. Tapi kita memutuskan untuk ke luar negeri itu untuk apa? Ya, niatnya untuk apa? Ya, harus jelas gitu ya, harus lurus niatnya. Itu kalau kita memang benar-benar niatnya mau kuliah untuk meningkatkan skills gitu ya, mencari pengalaman baru, expanding network gitu ya dengan orang-orang lain gitu. Itu bagus ya. Jangan sampai niat kita itu kuliah ke luar negeri itu hanya untuk ya like show off atau untuk merely traveling gitu ya. Itu enggak, itu bisa, itu bonus ya. Kalau traveling itu bonus, tapi jangan sampai kita pengen keluar negeri itu hanya untuk niatnya jalan-jalan saja ya. Karena ada beberapa yang seperti itu, dia memang kok niatnya karena dia keluar negeri dia bisa keliling ya, keliling ke sana, ke kota ini, ke kota sana ya. Itu boleh, tapi kita harus tahu niat tujuan utama kita ya. Jadi itu niat yang pertama, harus lurus niatnya. Yang kedua adalah bahasa. Itu sangat penting ya, bagi menurut saya itu sangat penting. Jadi sebelum kita memutuskan untuk melanjutkan studi kita ke luar negeri, kita harus mempersiapkan dulu bahasanya ya. Tergantung, memang mostly adalah Inggris. Kita harus mempersiapkan Inggris, bahasa Inggris kita ya. Kita walaupun kita tidak sampai ke level yang seperti native, tapi at least kita bisa mengerti, bisa paham apa yang orang lain sampaikan, dan kita bisa berkomunikasi dengan baik ya. Jadi karena itu bahasa sangat penting untuk media komunikasi dan supaya kita bisa survive. Karena kita bakal bertemu dengan lingkungan baru, kemudian orang-orang baru, yang mana orang-orang itu juga tidak bisa berbicara bahasa kita. Iya. Ya, jadi kita bertemu dengan orang dari seluruh belahan dunia ini. Jadi yang kedua bahasa. Yang ketiga menurut saya adalah mental juga. Ya. Perlu, sebelum kita berangkat ke luar negeri kita harus mempersiapkan mental. Siap nggak kita jauh dari orang tua? Siap nggak kita jauh dari keluarga? Karena kalau yang sudah menikah, siap nggak meninggalkan istri atau anak-anaknya? Karena itu akan sangat itu berjarak ya. Yeah. Karena tidak dekat ya. Kita memang sekarang sudah gampang karena sudah punya teknologi, kita bisa video callan, teleponan setiap hari, setiap saat. Tapi di luar video callan itu pasti ada rasa yang ada something yang hilang gitu ya, sesuatu yang hilang. Jadi mental juga perlu. Kemudian yang terakhir, yang paling penting juga adalah persiapan secara administratif ya, dokumentasi. Jadi ijazah, transkrip, kemudian persyaratan-persyaratan yang wajib yang diminta oleh penyedia beasiswa atau kampus, itu yang harus kita penuhi semuanya. Percuma kita mempersiapkan bahasa, mental, segala macamnya, atau kalau dokumentasi kita tidak lengkap juga, karena itu yang paling penting ya. Jadi sertifikat IELTS dan yang lain-lainnya. Jadi itu yang harus kita persiapkan di awal ya, sebagai modal kita untuk mendaftar kuliah atau
untuk berangkat ke luar negeri. Ya. Nah, oke teman-teman. Jadi tadi ada 4 poin ya Bang yang perlu kita persiapkan. Yang pertama itu niat. Jadi pastikan dulu niatnya sudah benar, jangan keluar negeri hanya gara-gara iming-iming bisa jalan-jalan. Karena sebenarnya kuliah di luar negeri itu enggak semudah yang kita bayangkan ya, atau semudah yang kita lihat di sosial media atau di internet. Jadi ada banyak yang kita persiapkan dan kita korbankan di sana. Dan yang kedua yaitu persiapan bahasa. Ya, di sini perlu ditekankan bahwa bahasa ini nggak hanya fokus di bahasa Inggris. Ya, meskipun kebanyakan beasiswa menawarkan atau mensyaratkan bahasa Inggris sebagai persyaratan. Akan tetapi ada juga beasiswa-beasiswa yang selain meminta sertifikat bahasa Inggris itu sendiri ya Pak? Tergantung negaranya kan, seperti misalnya kita ke negara seperti misalnya Prancis misalnya, mereka kan lebih menggunakan bahasa Prancis, jadi kita harus mempersiapkan bahasa Prancis. Jerman kita harus belajar Jerman dulu. Ya, seperti China, kita mostly kalau kita milih yang Chinese Pulse gitu, kita juga harus belajar Mandarin dulu. Jadi tergantung negara tujuan kita. Ya, benar sekali ya. Tujuan dari kita mempelajari bahasa tersebut adalah supaya kita bisa survive ketika kita berada di luar negeri. Jadi kita nggak kebingungan dan juga nggak akan terbebani sendirinya. Dan yang ketiga yaitu mental ya, benar sekali, mental ya. Kenapa mental itu perlu dipersiapkan? Karena kondisi atau budaya di luar negeri itu akan sangat berbeda dengan kita di sini. Ya, betul. Pastinya kita akan mengalami yang namanya culture shock. Ya, jadi shock itu yang menyebabkan kalau kita tidak bisa survive atau tidak bisa bertahan akan situasi baru yang kita hadapi, maka kita akan kesulitan sendiri nantinya ya. Jadi otomatis mental juga sangat perlu untuk dipersiapkan. Dan poin yang terakhir adalah administrasi. Ya, kenapa administrasi ini perlu? Karena administrasi ini adalah langkah pertama dari langkah-langkah selanjutnya. Apabila di administrasi sendiri kita sudah gagal, maka kemungkinan besar langkah-langkah selanjutnya juga kita tidak akan bisa mengikutinya. Ya, jadi untuk teman-teman di rumah sebelum mengikuti atau sebelum mendaftar beasiswa, tolong 4 hal ini diperhatikan dan dipersiapkan dengan matang. Ya. Oke. Nah selanjutnya nih Bang, setelah kita mempersiapkan diri, otomatis pasti ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kita tersendiri. Ya misalkan, apa sih kelebihan ketika kita berhasil mendapatkan beasiswa dan berkuliah di luar negeri dibandingkan ketika kita kuliah di negeri kita sendiri? Gitu. Ya, pastinya ada beberapa hal yang kita tidak dapatkan di sini kita bakal dapatkan di luar negeri. Makanya kenapa mungkin orang berlomba-lomba untuk bisa merasakan pendidikan di luar negeri dimanapun itu ya, di luar Indonesia. Tapi pada dasarnya kalau menurut saya pada dasarnya dimanapun kita berada itu semua tergantung kepada individu masing-masing. Ya. Itu basicnya. Jadi kita belajar di Indonesia pun, di universitas yang ada di sini pun, kalau secara individu kita memang orang yang rajin, tekun ya, kita memang betul-betul ketika kuliah kita betul-betul kuliah segala macam, pasti juga kita akan mendapatkan sesuatu hal yang baru, ilmu baru ya. Apa yang kita mau juga kita bakal dapatkan. Sebaliknya saat kita kuliah di luar negeri pun, di universitas yang ya let's say top pun ya, kalau kita kuliahnya juga main-main, asal-asalan ya, sekedarnya saja, hanya yang penting saya lulus misalnya, ya dia juga bakal mendapatkan sesuatu gitu. Cuman bisa saja tidak lebih baik dari apa yang orang-orang dapatkan yang maksudnya mahasiswa atau pelajar yang kuliah di Indonesia. Jadi secara basic sebenarnya itu tergantung individu kita masing-masing. Mungkin secara ada beberapa aspek yang lain, mungkin kalau yang saya rasakan ya, karena ya saya pernah kuliah di sini dan saya juga pernah kuliah di luar negeri, di 2 negara. Saya bisa mungkin yang saya rasakan adalah perbedaannya mungkin dari kedisiplinan. Kedisiplinan. Ya. Jadi itu yang saya rasakan ya. Ini pengalaman pribadi saya. Jadi disiplin. Jadi memang di luar itu kita betul-betul harus sangat disiplin. Jadi times is money kalau untuk orang yang bekerja, dan untuk kita orang-orang yang lagi mahasiswa, waktu itu benar-benar 24 jam itu mungkin terasa kurang. Ya, untuk kita belajar, belum kita belajarnya, belum kita nugasnya segala macam.
perkuliahan juga bisa dibilang ketat ya, karena sebelum kita memulai perkuliahan kita harus sudah membaca artikel-artikel segala macam, dan yang saya tidak dapatkan di sini ketika saya kuliah di sini ya. Di sana kita harus wajib baca, mungkin nggak wajib, tapi kalau kita nggak baca ketika kita masuk kelas kita nggak bisa apa-apa, jadi kita kayak blank aja. Jadi itu menjadi suatu kebutuhan ya, dan mau tidak mau kita harus mempersiapkan itu. Misalnya besok kita kelas, ya malamnya kita sudah belajar untuk besok gitu kan. Kemudian dari penugasannya juga kayak setiap minggu pasti kita punya tugas, kita harus nulis artikel terus gitu kan. Dari sisi penilaian juga saya objektif sekali, saya lihat di sana. Bahkan kalau yang saya tahu itu di kampus saya itu di ANU itu, mungkin kampus-kampus yang lain juga sama, dosen-dosen itu memeriksa punya kita tuh bahkan dia tidak tahu itu punya siapa. Jadi dia sangat objektif dia memeriksa. Kalau memang baik, nilainya juga bakal baik. Kalau memang artikelnya tulisannya kurang, ya nilainya juga mengikuti itu ya. Jadi tidak ada di sana di kelas misalnya vokal segala macam tapi tugasnya tidak baik dapat nilai bagus, tidak ada. Jadi mungkin hal-hal seperti itu ya. Terus juga selain kedisiplinan, pengalaman ya, pengalaman. Kita gimana kita dealing dengan sesuatu hal yang baru. Kita dealing dengan pelajaran yang berbahasa Inggris. Ya, misalnya di sini kita ya bahasa Indonesia, tapi di sana kita harus dealing dengan bahasa baru. Kalau saya pribadi, jujur saya sampai sekarang juga masih struggling sekali ketika baca artikel, banyak juga nggak ngertinya gitu kan, harus baca berulang-ulang, nulis juga susah gitu. Dan tapi itulah tantangan ya, itulah tantangan yang bakal kita dapatkan dan itu membentuk kita. Benar. Ya, itu membentuk kita, membentuk karakter kita untuk menjadi orang yang tidak gampang menyerah gitu. Kita harus bisa survive karena kita sudah sampai ke sini, kita harus survive. Apapun itu kita harus hadapi. Kemudian hal lainnya yang saya rasakan kalau kuliah di luar negeri itu adalah support sistemnya. Support sistemnya itu menurut saya cukup sangat baik ya. Dan tidak hanya dari teman-teman sekitar, tidak hanya dari orang-orang Indonesia saja, tapi dari misalnya kita tinggal di apartemen atau tinggal di luar kampus gitu. Jadi dari lingkungan sekitar kita, kemudian kampus juga menyediakan support system yang sangat luar biasa. Mereka sangat memperhatikan international students yang ya bisa bilang ada kendala dengan bahasa, jadi bakal support gitu ya. Jadi ketika kita punya essay, sebelum kita submit kita bisa proofread dulu segala macam, dan itu sangat membantu ya, it helps ya. Jadi mungkin itu beberapa maksudnya advantage yang bakal kita dapat kalau kita memiliki kesempatan untuk belajar di luar negeri itu sendiri ya. Jadi disiplin, skills kita, experience kita, networking kita, terus ya support sistemnya juga bagus. Jadi mereka semuanya itu pasti mendukung kita untuk bisa survive dan bisa menyelesaikan pendidikan dengan cukup sangat baik. Ya, dan pastinya menjadi poin plus ya bagi individu itu sendiri. Ya. Nah, tadi saya sangat tertarik dengan poin disiplin ya, karena memang seperti kita lihat masyarakat kita di sini mungkin masih kurang peduli akan waktu itu sendiri, jadi masih sedikit kurang menghargai waktu. Mungkin ketika kita sudah berada di luar negeri barulah kita merasa bahwa disiplin itu sangat penting dan menghargai waktu itu ternyata sangat memberikan manfaat yang baik bagi kita. Benar begitu Bang? Iya, betul sekali. Jadi kita kalau sudah saya merasakan itu sendiri ya. Itu jauh sekali ketika saya misalnya di rumah seperti di sini misalnya ya. Kita mencoba disiplin di sini tapi kadang-kadang susah ya, susah. Tapi ketika di sana kita seperti terpaksa untuk disiplin gitu ya. Mengharuskan kita. Jadi kita untuk terpaksa untuk disiplin kita harus ya. Mau nggak mau kita harus ya. Seperti mau nggak mau kita harus belajar. Seperti saya bilang mungkin di part yang pertama, saya bukan orang yang suka belajar, tapi sampai ke sana saya harus belajar dan akhirnya itu membuat habit yang baru. Dan itu which is habitnya positif. Saya jadi harus baca artikel, akhirnya saya terbiasa baca artikel, setiap pagi baca artikel atau berita-berita, karena jurusan saya setiap hari harus update ya kan. Baca artikel, nulis. Saya bukan orang yang suka menulis, tapi saya harus menulis ya puluhan ribu words misalnya gitu.
Dan awalnya saya merasa, oh bisa nggak ya, karena saya nggak pernah gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah bisa, oh saya bisa gitu. Jadi akhirnya seperti kita punya achievement yang baru, ya personal achievement ya. Oh, akhirnya aku bisa juga sepertinya, aku bisa juga sebenarnya gitu. Nah, makanya kita itu di force supaya terbiasa, dan akhirnya itu memberikan sebuah outcome yang bagus untuk kita pribadi ya, secara karakter kita terbentuk tough gitu, kemudian positivity-nya juga banyak. Jadi sangat penting disiplin sana. Jadi walaupun kita dipaksa, akhirnya jadi biasa. Iya, benar. Oke. Ya, semakin menarik. Nah, jadi saya juga ingin menyinggung sedikit mengenai beasiswa yang sudah pernah Abang dapatkan. Ya, yang pertama ada beasiswa China, dan yang kedua itu yang sedang Abang jalani sekarang yaitu Australia World Scholarship. Ya. Nah, jadi dari kedua beasiswa ini, kira-kira apa sih yang menjadi kelebihan atau poin plus dari masing-masing beasiswa tersebut? Iya, masing-masing beasiswa itu pasti punya poin ya, plus minusnya masing-masing ya. Setiap beasiswa juga punya karakteristiknya sendiri. Ya. Seperti yang pertama itu beasiswa Cina. Ketika saya dapat beasiswa Cina itu beasiswa dari pemerintah Cina ya, Chinese Government Scholarship namanya. Dan itu juga dibuka setiap tahunnya. Beasiswa ini bisa dibilang, ini menurut saya, karena menurut pengalaman saya apply beberapa macam beasiswa, beasiswa Chinese Government Scholarship ini secara selection prosesnya itu bisa dikategorikan mungkin lebih mudah. Oke, jadi secara prosesnya, selection prosesnya lebih mudah karena dia cuman hanya melakukan seleksi berkas. Jadi kita mengirim seperti ijazah, transkrip, motivation letter, kemudian dia minta medical check up, full medical check up, kemudian reference, itu recommendation letter, dari dosen bisa atau dari supervisor kita bisa, dari atasan kerja kita bisa. Dia tidak minta sertifikat IELTS atau TOEFL, dia tidak minta sertifikat bahasa yang lain-lain, Mandarin juga tidak minta. Nah, jadi persyaratannya cukup sangat mudah. Saya rasa kita bisa penuhi semuanya itu. Kemudian kita tinggal kirimkan saja. Nanti pihak kedutaan yang bakal seleksi. Ada beberapa, tidak hanya kedutaan saja sebenarnya yang seleksi itu. Kita bisa apply via kampus langsung, kita bisa apply via embassy, Chinese embassy yang ada di Jakarta. Jadi ada beberapa itu yang penyedianya, beberapa jalur yang masuk. Kemudian ya mereka cuma seleksi dari situ. Tapi walaupun demikian, kita tidak bisa pandang itu mudah, remeh ya. Iya, tidak bisa. Karena mereka bakal seleksi juga cukup sangat ketat karena aplikasi itu cukup banyak setiap tahunnya. Ya. Jadi banyak juga yang tidak lulus. Ya. Jadi ribuan, cuman ratusan mungkin yang lulus setiap tahunnya. Jadi mereka juga bakal melihat yang merit based ya. Jadi mereka bakal seleksi dari kapasitas kita, dari kemampuan kita. Mereka lihat dari dokumen-dokumen yang kita kirim. Itu secara selection proses mungkin lebih gampang dibandingkan AS. Ya, dibandingkan AS. Kalau AS kita ngisi aplikasi online juga, kita buat essay-nya juga kan, buat essay, terus kita ada tahapan kedua, itu interview plus IELTS, karena wajib ya, IELTS wajib. Kemudian setelah itu baru kita proses keberangkatan lagi. Jadi kalau AS itu prosesnya panjang, cuman mungkin secara benefitsnya yang ditawarkan mungkin AS sedikit lebih daripada beasiswa Cina. Secara benefits ya, maksudnya secara benefits, mungkin secara finansialnya segala macam, dan ini kan mengikuti biaya hidup negara masing-masing ya, karena biaya hidup di Australia dibandingkan biaya hidup di China itu jauh ya. Australia lebih tinggi. Jadi itu secara finansial mungkin privilege-nya mungkin lebih banyak juga. Jadi kita bakal dapat return ticket juga, bakal dapat biaya liburan juga ada setelah setahun gitu.
bagi yang PhD nanti fieldworknya juga bakal di cover segala macam, visanya di cover segala macam. Itu secara privilege yang kita dapat dari AS. Itu beda dengan di China ini sendiri. Di China kita bakal mendapatkan fully funded juga, kita biaya kuliah gratis, tempat tinggal gratis, allowance ada gitu. Cuman kita tidak di cover tiket pesawat, gitu, sama tidak di cover visa, tidak di cover medical check up. Sedangkan Australia Awards ya full cover, full cover ya, free ya, semuanya kita gratis. Jadi itu secara selection proses AS memang lebih kompetitif dan lebih banyak tahapan-tahapannya. Secara benefit juga AS lebih daripada beasiswa Cina ini sendiri. Jadi itulah beberapa ya plus minusnya dari beasiswa. Tapi kalau kita membandingkan, kita tidak bisa membandingkan mungkin apple to apple di sini ya, karena ini negara yang berbeda, ini negara yang berbeda. Jadi tapi pada intinya mereka semua bisa support kita untuk menyelesaikan pendidikan di sana. Jadi kita tidak bakal kekurangan apapun sebenarnya, baik dengan beasiswa China. Ketika saya kuliah di China, saya bahkan kalau secara finansial kita tidak bakal kurang, karena mereka pasti sudah kalkulasi ya, sudah hitung-hitungan. Di Australia juga seperti itu. Jadi mereka tetap memperhatikan kita sampai kita lulus. Dan itu sebenarnya kembali lagi ke diri kita ya, selagi kita pandai memanage, terutama keuangan kita, ya pastinya semua akan berjalan lancar. Tapi apabila kita tidak pandai dalam memanage keuangan kita, berapapun nominal yang diberikan, pastinya akan kewalahan tersendiri. Ya, jadi mungkin untuk yang terakhir kali nih Bang, untuk yang terakhir kalinya bisa mungkin dibagikan atau kata-kata motivasi untuk teman-teman di luar sana supaya semakin semangat dalam mempersiapkan diri untuk mendapatkan beasiswa atau melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya. Ya, oke. Bagi teman-teman yang punya niat atau keinginan untuk melanjutkan pendidikannya S2 atau S3 ke luar negeri, diteruskan perjuangannya ya, jangan sampai pernah berpikir untuk menyerah ya, karena giving up is not an option ya. Karena kalau kita sudah gagal, berarti kita harus mencoba yang lebih baik lagi. Karena sesuatu hal itu ketika kita gagal, berarti itu ada ya, kata-kata bijaknya adalah kesuksesan, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu kata-kata bijaknya. Tapi itu betul teman-teman ya. Jadi ketika kita gagal, jangan sampai ketika sudah gagal sekali kita langsung menyerah. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin di kesempatan kedua atau ketiga kita bakal meraih apa yang kita cita-citakan ya. Karena kalau saya mungkin lulus AS itu di percobaan yang kedua ya. Tapi saya belajar banyak dari ada teman saya ketika persiapan dulu di Jakarta. Beliau itu bahkan sudah 7 kali. Wow. Iya, itu lulus di percobaan ke-8. Jadi di situ kita bisa memetik hikmahnya ya. Berarti setiap orang itu ada masanya. Iya, benar. Iya, setiap masa itu ada orangnya. Iya, oke. Ya, jadi setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi kali ke-8 berarti memang kali ke-8 saatnya dia, waktu yang terbaik. Tapi dia tidak menyerah. Seandainya dia skip atau udah giving up di yang ke-7, kan padahal yang ke-8 dia bakal lulus ya. Jadi bagi teman-teman semuanya, teruskan perjuangannya. Jadi step by step, persiapkan dari sekarang ya, persiapkan jauh-jauh hari, jangan sampai overnight ya, nggak bisa itu dalam semalam ya. Jadi jangan SKS. Kalau dulu mungkin kita ketika S1 suka SKS, sering sekali SKS. Ya SKS, tapi sekarang usahakan habit SKS itu ditinggalkan. Jadi betul-betul dipersiapkan secara matang jauh-jauh hari, dari segi bahasanya, persyaratan-persyaratan yang diminta oleh setiap penyedia beasiswa. Karena masing-masing itu majoritinya sama persyaratan yang diminta, tapi ada perbedaan sedikit-sedikit mungkin dari setiap provider. Jadi kita harus details membaca apa saja. Seperti ke US kita ada tambahan GRE, GMAT segala macam. Jadi teman-teman harus aware itu semuanya. Jadi tidak ada pesan yang spesifik mungkin, tapi cukup never give up aja, itu aja sih sebenarnya. Karena based on pengalaman pribadi saya seperti itu.
Saya bukan orang yang pintar, saya bukan orang yang suka belajar, tapi saya suka mencoba gitu. Gagal sekali coba lagi, gagal sekali coba lagi. Karena kita tidak pernah tahu kapan masa kita itu datang. Benar. So yeah, keep it up. Oke, so jadi intinya teman-teman untuk yang sedang mempersiapkan diri mendapatkan beasiswa ke luar negeri, yang pertama teruslah mencoba, dan yang kedua jangan pernah menyerah ya Bang, karena kita nggak tahu di kesempatan keberapa kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, nah Bang Imam, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Terima kasih juga atas kesempatannya. Ya, semoga apa yang kita bicarakan bisa diambil manfaat oleh teman-teman di luar sana, dan juga semoga perkuliahan Abang sendiri semakin lancar dan bisa menyelesaikan studinya dan kembali ke Indonesia serta memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Aceh sendiri. Oke, so itu dia bincang-bincang kita bareng Bang Imam hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan terus dukung channel Krus Semangat agar kami semakin semangat dalam memberikan konten-konten yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.